Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job, kita kembali meneruskan kajian muamalah kita. Ya, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, mari kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari segala hal yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita, terlebih kita sekarang juga hidup di zaman yang serba digital. Nah, oleh karena itu, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yuk mari bersama-sama yang pertama kita kembali mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Minimal ucapan alhamdulillah, kemudian yang kedua hati kita ridho terhadap apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita, karena setiap kondisi yang Allah berikan pasti ada hikmah yang luar biasa di balik itu semua. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita demi mengumpulkan bekal dalam rangka pada saatnya nanti ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita sudah memiliki bekal untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tema kita dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mengupas tentang dompet digital dalam Islam. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihatnya bagaimana perkembangan penggunaan uang dalam Islam itu cukup luar biasa. Yang pertama misalnya kita melihat bahwa perkembangan uang dalam Islam itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan mata uang emas yang bernama dirham, ya, dan juga mata uang dinar, ya, dinar dan dirham, ya. Maaf kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak, ya. Jadi kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas dan nilainya satu dinarnya itu sekitar 4,25 gram emas, ya. Sedangkan kalau dirham itu mata uang peraknya, uang recehnya kira-kira uang dirham, sementara uang pecahan besarnya adalah uang dinar. Nah, kemudian setelah itu ya berkembanglah uang dengan menggunakan uang kertas atau uang logam. Ini yang kemudian dalam istilah fikih disebut dengan nuqud, ya. Dengan nuqud yaitu mata uang yang berlaku umum di masyarakat, ya, diterbitkan oleh otoritas dan kemudian menjadi alat tukar resmi di suatu negara atau di suatu bangsa. Nah, ini juga dikenal dalam sejarah Islam, ya. Nah, kemudian berkembang lagi di zaman kita era modern ini ada namanya e-money atau uang elektronik. Ya, ini berupa uang tetapi sudah dikonversi dalam bentuk digital. Nanti akan ada dua bentuknya. Ada yang bentuknya itu adalah chip based dan ada yang bentuknya adalah server based. Nanti insya Allah akan kita kupas. Nah, kemudian berkembang lagi sekarang ada yang dikenal dengan istilah dompet digital atau e-wallet. Nah, e-wallet ini sekarang juga cukup marak dan banyak sekali keuntungan dan keunggulan yang ditawarkan oleh para penerbit e-wallet, ya, berupa diskon, berupa cashback, berupa segala macam fasilitas yang dari sisi kita sebagai yang menggunakan e-wallet ini juga banyak keuntungan, ya. Di antaranya adalah kita tidak perlu memegang uang cash terlalu banyak, ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lebih mengontrol berapa pengeluaran dan pemasukan kita, ya. Karena kalau kita naruh uang di dompet, misalnya kita membeli sesuatu, kadang kita tidak menghitung berapa sisa uang di dompet kita. Tapi kalau di e-wallet, dia dengan sistemnya yang ada, dia akan kita lihat di history misalnya,
akan terlihat dengan jelas berapa pengeluaran kita di hari ini, ya hari kemarin, ya demikian seterusnya sehingga bisa lebih terkontrol. Namun penggunaan e-money dan e-wallet ini pro dan kontra, ya. Ada ragam pendapat para ulama yang terkait dengan hukum penggunaan e-money dan juga e-wallet dalam syariah. Nanti insya Allah akan kita kupas bersama-sama. Jadi kira-kira sekarang siklusnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah dulu orang menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang, yang memang banyak kelebihan, karena kalau dinar itu nilai intrinsiknya karena dia emas gitu ya. Jadi antara samannya ya nilainya dengan dengan nilai intrinsiknya itu sama ya. Karena dia terbuat dari emas sehingga lebih stabil. Nah, tetapi karena keterbatasan bahan-bahan baku yang ada dan juga menghindari munculnya kecurangan, ya, karena orang bisa saja menghimpun uang emas, ya, kemudian tidak mengeluarkannya. Kalau secara makro akan menjadi dampak yang tidak baik ya di ekonomi suatu negara. Belum lagi nanti kecurangan-kecurangan, misalnya setiap orang mengkerik atau mengikis ya sebagian dari uang-uang itu, sehingga uang itu akan semakin lama semakin banyak yang ngerik dan ngikis ya karena nilai dari uang itu sendiri yang sangat mahal ya. Nah, nanti juga lambat laun pasti dinar itu juga akan habis tuh nanti lama-lama ya karena banyak orang yang ngerik ya. Nah, kemudian digunakanlah uang kertas, uang logam ya, tetapi harus lembaga otorita yang mengeluarkannya resmi di suatu negara, satu bangsa, diakui sebagai masyarakat dan dijamin nilainya. Nah, kemudian sekarang ada e-money ya, sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak punya e-money akan kesulitan ya. Misalnya kalau kita berkendara, naik kendaraan pribadi roda 4 masuk ke jalan tol, ya, sering kita lihat orang ngantri panjang di pintu tol karena tidak cukup saldo e-money-nya ya, atau mungkin bahkan tidak membawa atau lupa dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya e-wallet. Kan kita kupas insya Allah satu persatu. Kita bahas dulu apa sih kriteria uang elektronik menurut Bank Indonesia. Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 ya tentang uang elektronik dan juga PBI 16 2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia ya nomor 11/12 2009 tentang uang elektronik disebutkan ada setidaknya 4 kriteria uang elektronik. Yang pertama adalah diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi kalau kita sebagai yang memanfaatkan uang elektronik, kita men-top up saldo ya 500.000, maka saldo yang di-top up oleh kita itulah yang lantas muncul menjadi saldo kita secara digital, secara elektronik di kartu kita ya atau di sistem kita, di aplikasi kita. Itu yang pertama. Jadi kita setor, baru kemudian dia akan muncul angkanya. Yang kedua, jumlah nominal uang itu disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Jadi uang kita itu disimpan dan itu diakui oleh otorita ya sebagai alat untuk membayar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit itu bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Jadi ini yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa uang yang kita top up di uang elektronik itu, sahabat Asa TV, tidak seperti tabungan yang ada di bank. Kalau tabungan yang ada di bank itu pertama dia dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya LPS. Yang kedua adalah uang itu digunakan oleh bank diputar, ya, dikreditkan, dipinjamkan kepada para nasabah-nasabah bank yang kemudian bank mendapatkan bunganya. Tapi kalau uang elektronik ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Ini semakin memperjelas poin C, bahwa dana yang kita top up itu tidak digunakan oleh bank untuk membiayai kredit-kreditnya bank, tetapi hanya digunakan oleh bank untuk membayar ya di merchant-merchant yang kita menggunakan dana tersebut ya. Misalnya kita ke
menggunakan jalan tol. Kalau yang menggunakan chip base yaitu seperti kartu e-tol ya, dengan segala macam bentuk dan variannya. Ya, ada e-tolnya Mandiri, ada tap cash-nya Bank BNI dan lain sebagainya, ada Breezy-nya Bank BRI ya, ada Flash-nya Bank BCA dan lain sebagainya. Itu ketika kita tap ditempelkan di pintu tol, maka akan tertarik saldo kita senilai dengan tarif tolnya, misalnya 10.000. Ya, kalau kita punya saldo 100.000, kita tempelkan di situ, maka terambil 10.000 dan sisa kita adalah 90.000. Nah, uang yang ada dalam kartu tersebut itu hanya boleh digunakan oleh penyedia, oleh penerbit, itu hanya untuk pembayaran kepada hal-hal tersebut. Termasuk juga kartu itu bisa kita gunakan untuk belanja anytime, misalnya kita belanja ke minimarket atau ke pasar swalayan ya. Nah, ternyata kita ketinggalan uang cash kita atau tidak ada kembaliannya ya. Kemudian juga pas untuk debit bermasalah, maka kartu ini bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran. Tapi memang ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada saldonya ya. Kalau nggak ada saldonya, secanggih apapun sistem dan kartunya tetap tidak akan bisa digunakan untuk pembayaran, orang nggak ada saldonya ya. Nah, ini secara definisi ya, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari definisi ini kita bisa melihat ada kira-kira ciri khas ya daripada uang elektronik ini. Yang pertama, dia merupakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung. Jadi dia bukan mata uang tersendiri. Sehingga ketika kita top up saldo, itu beda dengan kita di money changer yang menukar uang rupiah dengan uang real misalnya. Uang rupiah dengan uang dolar, uang rupiah dengan uang ringgit, berbeda. Ya. Kalau ini tetap sama-sama nilainya mata uang rupiah, sehingga dia tidak sorof. Ya, karena dia bukan sorof, ya, maka nanti ada konsekuensi hukumnya. Tidak boleh ada selisih antara dana yang di top up dengan dengan saldo yang tertera ya. Misalnya kalau kita top up 50.000 ya harus 50.000 ya, bukan 50.000 kemudian nanti jadi 40.000 misalnya ya. Ya, jadi dia adalah seperti itu kira-kira gambaran umumnya. Meskipun pada saat kita men-top up karena kita menggunakan media milik orang lain ya atau milik lembaga lain, maka lembaga lain tersebut boleh mengenakan kepada kita biaya jasa. Misal, kalau kita top up kartu e-money ya di minimarket, maka akan dikenakan biaya top up sebesar Rp1.500 atau Rp2.000 atau kadang Rp1.000 tergantung masing-masing minimarket tersebut. Nah, ketika minimarket ini mengenakan biaya jasa itu hukumnya boleh, ya, karena dia menyediakan jasa, ada listriknya, ada pegawainya dan yang harus dia bayar, maka dia mengenakan cas. Saldo top up 50.000, insya Allah akan masuk ke kartu digital kita itu 50.000, ya, tidak kurang tidak lebih. Tapi ada jasa penggunaan alat media milik dari si minimarket tersebut ya sebesar 1.500 atau Rp2.000, maka itu kita bayarkan kepada mereka. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita itu top up di tempat penerbit, misalnya kartu e-money-nya terbitan Bank Mandiri. Kemudian kita top up di Bank Mandiri. Nah, kalau kita top up di Bank Mandiri dan kartu itu kartu Bank Mandiri, maka Bank Mandiri tidak boleh mengenakan jasa atas top up kita itu yang dia yang menerbitkan. Karena kalau begitu nanti terjadi selisih antara penukaran uang dengan uang, ya, kita top up 50.500 misalnya, tapi hanya tertulis 50.000, maka selisihnya Rp500 itu bisa menjadi riba. Ya, pertukaran uang dengan jumlah yang tidak sama. Ya, maka oleh karena itu kalau yang menerbitkan adalah atau yang men-top up adalah penerbit, maka tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih, maka dia bisa menjadi riba. Tapi kalau yang men-top up adalah pihak lain, yang dia menyediakan alat, yang alat itu kita kena cas menggunakan alat tersebut, maka itu boleh sebagai jasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah bukan merupakan simpanan sebagaimana undang-undang. Ini juga penting bagi kita yang sebagaimana tadi disampaikan bahwa dana yang kita top up di e-money tersebut itu bukan merupakan
simpanan sebagaimana undang-undang. Dia tidak dijamin oleh LPS, dia tidak mendapatkan bunga, atau di bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil. Dia murni untuk membayar kepentingan pengguna kita ya, sebagai pengguna kartu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh dikreditkan oleh bank atau dijadikan sebagai aset pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak dijamin LPS dan bahkan kehilangan menjadi resiko sendiri. Ya, seperti misalnya ya, kita teledor ya, yang ini pakai yang server base misalnya. Kita teledor, handphone kita tergeletak di ruangan kerja kita, terus ada teman kita ya mentransfer dana tersebut ke rekeningnya dia. Nah, itu tidak dijamin karena ini adalah uang kita dan kita yang menjadi penanggung jawab terhadap dana kita sendiri. Dan yang keempat adalah dana mengendap di e-wallet tersebut, di dompet digital, tidak boleh diinvestasikan. Ini berdasarkan PBI yang tadi sudah kita kupas bersama-sama. Nah, jenis uang elektronik, sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, jenis uang elektronik ini ditinjau dari sisi medianya itu, atau media yang digunakan itu terbagi menjadi dua. Ada yang server base, ini yang online. Nah, inilah yang kemudian kita kenal menjadi sekarang itu dompet digital, e-wallet ya. Mungkin kalau kita sudah familiar menggunakan jasa ojol ya, ojek online. Nah, ojek online ini dia juga menyediakan dompet digital ya, seperti kalau kita sebut aja merek ya sebagai contoh, ini bukan iklan ya tapi sebagai contoh, Gojek misalnya atau Grab ya. Gojek punya dompet digital yang namanya adalah GoPay, sedangkan Grab punya namanya OVO ya. Nah, ini juga menjadi dompet digital. Kalau dompet digital lain adalah seperti Dana, ada juga seperti Link aja ya, ada juga seperti yang lain-lain, banyak ya, cukup banyak contoh dan jenis-jenisnya. Ini adalah server base. Jadi server base itu adalah kita menggunakannya harus online, harus ada jaringan, harus internetnya itu on gitu. Sehingga koneksi kita sangat penggunaan dompet digital ini sangat bergantung dengan koneksi internet yang ada. Ya, begitu kita misalnya kita menggunakan GoPay ya untuk membeli makanan misalnya, maka kita klik aplikasi dan lain sebagainya, pesan makanan, martabak misalnya atau apa, nanti otomatis dana saldo kita yang ada di GoPay tersebut akan terambil ya sejumlah nilai biaya nilai makanannya plus ongkos pengantarannya. Nah, jadi nanti di servernya sana sudah tercatat dan kemudian terambil dana kita langsung masuk ke rekeningnya si merchant tersebut, yaitu penjual martabak dan juga si driver ojolnya. Ini yang server base-nya. Nah, yang kedua ada yang chip base. Yang ini yang offline seperti kartu e-tol, e-money itu yang kalau ya tidak terhubung secara langsung ya. Kalau kita menggunakan itu langsung tap aja. Ini mirip dengan kalau kita menggunakan uang cash, kita bayar. Cuma kita bayarnya pakai kartu. Uangnya sudah masuk di dalam kartu tersebut dan tercatat secara digital. Jadi tidak harus ada koneksi yang antara perangkat kita berupa handphone dan lain sebagainya dengan perangkatnya sana. Yang bisa terkoneksi, yang penting adalah alat yang digunakan untuk pembayaran itu on posisinya. Nah, ini yang chip base ya. Kemudian yang secara pencatatan, ini tadi uang elektronik secara media yang digunakan ada dua, ada server base dan ada chip base. Secara pencatatan juga sama, ada dua. Ada yang registered sama ada yang unregistered. Kalau yang online dia register, tercatat ya nama kita ada. Kalau yang kartu e-money itu unregistered. Kalau kita hilang kartunya ya udah hilang begitu saja. Yang tidak ada bisa muncul saldo kita lagi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah secara subjek hukum ya, secara kepemilikan terhadap uang. Karena begini, ketika kartunya hilang, pertanyaannya adalah apakah uang kita yang di top up ada di bank itu hilang? Kan jawabannya enggak. Lantas uang itu nanti jadi milik siapa? Nah, dalam syariah ini bermasalah ya, secara subjek hukumnya. Kalau yang register seperti tadi ya, GoPay, kemudian OVO,
Misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi, nah, handphonenya hilang gitu, tapi masih terlock, terkunci kan ada. Kalau mau menggunakan aplikasi itu kan ada passwordnya dan lain sebagainya. Orang lain yang tidak tahu tidak bisa menggunakan. Kita ganti handphone dan kita masukkan username, ID, paste segala macamnya dan passwordnya, maka saldo kita tetap akan utuh. Nah ini kira-kira dari sisi pencatatan bedanya seperti itu. Baik, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, makin menarik pembahasan kita terkait dengan jenis uang elektronik ini. Nah, nanti apa dan bagaimana hukum dari penggunaan e-wallet atau uang elektronik ini, insya Allah akan kita kupas, tetapi kita simak dulu pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam I Love Monday, I Love My Job, ya, dan kita masih mengupas tentang uang elektronik. Sekian, insya Allah kita ketemu setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, ya. Nah, kita lanjutkan ke kajian tentang bagaimana dompet digital menurut Islam. Nah, tadi kita sudah mengupas apa itu uang elektronik berdasarkan regulasi yang ada. Nah, sekarang kita mengupas tentang definisi dompet digital ya menurut regulator, ya, yaitu menurut Bank Indonesia. Nah, electronic wallet atau e-wallet ya itu didefinisikan adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Jadi memang e-wallet itu, dompet digital itu adalah dia seperti dompet, ya, seperti dompet pada umumnya, di mana dompet itu adalah tempat untuk menaruh uang, dan dompet kita itu kalau kita naruh uang terbatas. Ya, setebal-tebalnya dompet, ya paling naruh uang 1 juta 2 juta udah tebel banget tuh ya. Maka demikian juga dengan e-wallet ini. Kita naruh uang di situ, tetapi ada ketentuan ya untuk batasan maksimumnya. Saya agak lupa kira-kira kalau tidak salah maksimum kalau yang electronic base atau yang server base itu dia bisa maksimal sampai dengan 10 juta rupiah ya. Ini berbeda dengan kartu e-money yang menggunakan chip base ya, dia maksimal 2 juta rupiah saja. Ini salah satu perbedaan ya antara yang chip base dan yang server base. Jadi kalau yang server base seperti Dana, kemudian Link Aja, kemudian OVO, kemudian GoPay, ya, itu memang berbeda-beda, tapi kalau tidak salah maksimum itu 10 juta rupiah. Kalau yang kartu, yang e-tol, e-money segala macam itu maksimum hanya 2 juta rupiah. Ya. Nanti mungkin penyedia yang memberikan batasan, ada yang e-wallet itu hanya 5 juta, dia maksimum, ada yang 2 juta, atau bahkan ada juga yang digradasikan. Kalau belum apa sih kalau istilahnya ya, belum konfirmasi email apa segala macam, itu mungkin hanya 2 juta, kalau yang sudah mungkin sampai 5 juta atau sampai 10 juta dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dompet digital atau e-wallet itu adalah dompet di mana kita menaruh uang, dari uang itu kita akan bisa gunakan untuk berbagai macam layanan yang disediakan, untuk belanja, untuk membayar listrik, pulsa, ya, kemudian membayar tagihan-tagihan, tiket, apa segala macam, dan ini memudahkan kita, termasuk untuk infak sodako, ya, kurban, zakat, ya, wakaf. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Mari kita lihat bagaimana prinsip dasar dalam penggunaan dompet digital dalam Islam.
Nah, sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar dalam Islam terkait dengan perkembangan zaman yang ternyata perkembangan zaman ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Prinsip dasar dalam Islam itu adalah segala hal yang membantu dan memudahkan manusia untuk memenuhi hajat kebutuhannya itu adalah mubah. Jadi segala yang memudahkan kita itu hukum asalnya mudah. Jadi ketika ada media pembayaran ya yang memudahkan kita, sebenarnya seperti bank, ya asuransi, kemudian reksadana, kemudian juga kalau sekarang dompet digital, kartu elektronik, itu pada prinsip dasarnya hukumnya mubah, boleh. Ya, sebagaimana dalam kaidah dikatakan ya al aslu fil muamalah al ibahah, hukum asal dalam muamalah itu semuanya mubah. Apalagi konsepnya memudahkan kita. Illa madalla ad-dalil ala tahrimiha, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sistemnya sendiri, e-walletnya sendiri itu boleh. Ya, bank itu sistemnya boleh, bagus. Asuransi sistemnya juga boleh, bagus. Nah, tinggal ya, kenapa bank konvensional menjadi haram? Karena ada ribanya. Kenapa asuransi konvensional menjadi haram? Karena ada riba maisir gorornya gitu. Kenapa reksadana, saham dan lain sebagainya ada menjadi haram? Karena ada ribanya, ada gamblingnya, ya, dan hal-hal tersebut. Jadi ya konsepnya sendiri sebenarnya ya kalau reksadana itu dan saham itu adalah kita investasi dalam Islam boleh saja. Saham itu sendiri bahasa Arab kan, sahmun ya, saham. Kemudian bank juga sebagai mediatori ya, bukan intermediate ya, sebagai mediator antara penyimpan dana dengan orang yang membutuhkan dana, dan secara keamanan dan lain sebagainya itu sangat sesuai dengan konsep dasar Islam. Jadi dia boleh, cuma yang tidak boleh itu adalah yang tadi, yang haram-haramnya. Nah, maka prinsip dasar ini ya harus memperhatikan yang kedua, yaitu apa yang harus dihindari. Nah, yang harus dihindari adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kita sudah pernah mengupas sebelumnya, ada minimal 7 ya hal yang bertentangan dengan syariah yang harus dihindarkan dalam setiap transaksi. Yang kita kenal dengan istilah maghrib ya, maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil. Udah pernah kita kupas 7-7-nya ini. Ya, mungkin nanti bagi yang belum silahkan bisa mencari di linknya Asa TV, dan di situ ada mengupas tentang 7 transaksi yang diharamkan syariah ya, atau ilmu hitam dalam syariah yang dikenal dengan maghrib ya, maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil ya. Jadi kalau mau transaksi ya harus amati dulu ada maghribnya enggak. Yang kalau ada maghribnya maka tinggalkan yang maghribnya itu. Nah, kemudian juga ada pengecualian. Nah, pengecualiannya adalah dalam kondisi darurat yang tidak bisa dihindarkan. Contoh, kita hidup di sebuah desa atau di sebuah kabupaten yang sangat jauh dari kota, yang di situ tidak ada bank kecuali hanya bank konvensional. Misal hanya ada bank BRI saja ya. Bank BRI itu kan jaringannya paling luas ya. Ya, jadi ketika kita misalnya di kota itu hanya ada bank konvensional, bank syariah ada di kota yang lain, perjalanannya jauh ya, 3 jam 4 jam, dan itu melalui jalan yang sepi dan sangat beresiko kalau kita membawa uang cash ya, jalan di jalan tempat tersebut, maka sementara waktu kita menggunakan bank konvensional itu boleh. Ya, itu darurat. Nah, dalam hal di kabupaten kita, bank syariah sudah ada, maka darurat itu menjadi gugur. Tidak boleh lagi menggunakan bank konvensional, ya, kecuali sekedar alat transfer saja. Ya. Nah, atau hajat mendesak yang apabila tidak dipenuhi akan menyulitkan kebutuhan. Jadi ya seperti tadi ya, ada sih bank syariah, tapi ya masih sangat terbatas layanannya, misalnya gitu ya, dan kita sebagai pebisnis itu transaksi kita satu hari bisa puluhan bahkan ratusan transaksi. Yang kalau kita transfer ke 100 rekening misalnya, beda bank, ya satu kali transfer itu terkena biaya 6.000 misalnya, ya atau anggaplah biar mudah 5.000, itu kali 100 saja udah angka yang besar ya, dan itu bisa mengakibatkan kerugian dari sisi kita sebagai pengusaha. Maka menggunakan fasilitas bank konvensional hanya untuk transfer gitu ya, itu boleh ya. Kalaupun nanti muncul bunga, ya bunga tersebut harus dipisahkan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan harus
sodakohkan ya untuk pihak ketiga, ya untuk fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Ya, dia apa namanya khabithun ya limanis tasabahu thayyibun limanis tahaqqahu. Jadi kalau bunga bank itu ya adalah khabith ya buruk, nah, haram buat kita yang memperolehnya, tapi thayyib limanis tahaqqahu buat yang menerima dari sisi kalau kita sedekahkan kepada orang lain itu dia menerima boleh-boleh saja ya. Misalnya untuk fasilitas umum ya apalagi sekarang untuk membantu yang korban Covid ya beli APD, beli oksigen, sekarang lagi kebutuhan oksigen yang membantu yang ini itu boleh saja. Jadi kira-kira kaidah umumnya seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hukum menggunakan dompet digital dalam Islam. Sebelum kita lebih detail mengupas tentang apa kata ulama terkait dengan hukum dompet digital, mari kita lihat secara dalil dulu. Bahwa dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ya, itu ada yang pertama perintah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kebaikan itu ya masuk di antaranya adalah segala hal yang memudahkan kita. Karena itu kebaikan. Orang yang tadinya sulit, kemudian kita maka memudahkan orang lain itu ada pahalanya. Ya, terlebih juga ketika kita yang kedua itu ya ada perintah untuk memudahkan dalam transaksi. Dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang memudahkan orang lain ketika menjual, membeli dan menagih hutang. Artinya ketika kita menjual, membeli, menagih hutang, usahakan memudahkan mitra kita. Nah, dompet digital ini sangat-sangat memudahkan dan sangat-sangat membantu sekali. Ya, bahkan mungkin untuk generasi-generasi milenial ke bawah sini ya, itu sudah apa namanya lebih sudah asyik mereka dengan dompet digital ini ya, dengan uang-uang elektronik ya, yang malah kadang-kadang apa namanya sangat tidak nyaman kalau megang uang cash gitu. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti kita, seperti saya yang mungkin lebih asyik dengan memegang uang cash ya. Dan ini kan sempat kita menjadi tidak terbiasa ya ketika dulu membayar tol dengan uang cash lantas berubah ke uang elektronik itu kan adaptasinya cukup lama ya. Jadi sosialisasi dan adaptasinya cukup lama karena memang dunianya mungkin berbeda. Nah, tapi pada prinsipnya Quran maupun Sunnah itu menganjurkan kita untuk memudahkan dalam transaksi. Nah, yang kedua secara maqasidus syariah juga ada aspek yang pertama adalah aspek unsur hifzul mal, memelihara harta. Jadi dengan menggunakan dompet digital ini, itu harta kita lebih terjaga, terpelihara. Artinya apa? Resiko kehilangan harta dengan menggunakan dompet digital ini lebih tipis. Bayangkan kita membawa uang cash kemana-mana. Ya, katakanlah dompet digital, kita bisa menaruh sampai 10 juta. Ya, kita ingin membeli elektronik misalnya, ya, ke toko elektronik, ya, yang mungkin nggak jauh dari rumah kita naik kendaraan, bawa uang cash, apalagi kondisi sekarang rawan gitu ya, itu lebih beresiko dibandingkan dengan kalau kita hanya membawa dompet digital kita, hanya handphone biasanya kita lebih awas terhadap handphone, lebih kita pegang karena memang survei mengatakan bahwa kita itu bisa memegang handphone sehari bisa puluhan kali, ya bisa mengecek handphone itu puluhan kali. Beda dengan dompet yang kadang-kadang hanya sekali dua kali saja gitu ya. Nah, oleh karena itu secara zohiriyah ya memegang handphone atau uang dalam dompet digital itu dia lebih terpelihara, lebih aman. Yang kedua adalah memudahkan dalam memenuhi hajat kebutuhan baik untuk diri, keluarga maupun kerabat. Sambil nonton TV kita bisa membayar tagihan listrik, membayar atau mengisi pulsa, membayar tiket, membayar kebutuhan-kebutuhan apapun, bahkan membeli makanan, membeli minuman, membeli jasa, apa segala macam bisa kita lakukan dengan menggunakan dompet digital ini yang sebelumnya kita nggak terbayang. Ya. Meskipun kadang dari sisi ini ya, ini Masya Allah luar biasa. Saya hanya ngebayangkan di dunia saja, ya, itu kita ingin apa saja bisa duduk dengan tenang, ya, kemudian kita pencet, dia datang sendiri. Dan di surga itu kan juga kalau kita baca dalam surat dalam Al-Quran ya tentang kenikmatan hidup di surga itu bahwa
kita nanti akan mendapatkan buah-buahan yang buah-buahan itu kalau kita inginkan dia mendekat ke kita dan kita tinggal bisa ngambil saja. Ya, jadi artinya bahwa gambaran yang ada di dalam surga itu sudah mudah lebih terbayang oleh kita dengan berbagai macam perangkat ini. Tapi tentu sangat berbeda ya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Tapi artinya adalah bahwa sesuatu yang dulu kita tidak terbayang sekarang lebih mudah terbayang. Ya, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah semua, amin ya. Nah, yang ketiga adalah membantu ibadah maliyah. Ya, zakat, infak, sedekah. Kalau dalam kondisi tidak pandemi ya, biasanya kalau kita ke masjid sholat berjamaah di masjid, kita setiap sholat subuh membawa uang untuk infak di kotak infak ya, di masjid ya. Dan ada anjuran memang kita setiap pagi itu untuk berinfak sedekah. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun dan malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berikan orang yang berinfak gantinya. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya talafan, kebinasaan hartanya, musnah hartanya, habis hartanya. Nah, sehingga kita di setiap hari dianjurkan untuk berinfak sedekah. Nah, dengan dompet digital ini kita memudahkan berinfak sedekah. Ya, kita tinggal buka ya aplikasinya, misalnya link aja atau apa segala macam, nanti kita di sana pilih menu infak, ada zakat, ada sedekah ya. Maka kita pilih infak misalnya atau sedekah, lantas kita pilih saldonya, pilih lembaga mana yang mau kita tuju, tinggal klik dan itu free of charge. Artinya kita infak 10.000 ya 10.000. Tidak ada biaya-biaya lain ya. Ini berbeda kalau kita pakai mode transfer ya. Misalnya saya pernah mencoba di salah satu aplikasi bank syariah ya, itu infak ya, misalnya kita infak 10.000, tetap ada biaya transfernya atau biaya jasanya ya dikenakan. Tapi kalau di dompet digital dia free, tidak ada biaya jasanya. Ini yang salah satu yang menguntungkan kita menggunakan dompet digital. Nah, kemudian yang ketiga adalah secara hukum. Nah, secara hukum ini ulama berbeda pendapat yang terkait dengan bagaimana hukum penggunaan dompet digital dalam Islam. Tetapi perlu yang saya sampaikan juga, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, bahwa perbedaan ini biasanya mengerucut pada aspek diskon, ya, kemudian cashback, kemudian gratis ongkir, gratis atau diskon biaya ojolnya dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau penggunaan dompet digitalnya itu sendiri, rasanya hampir semuanya, ya meskipun tidak menutup kemungkinan ada 1-2 yang memperselisihkan, tapi hampir semuanya itu mengatakan hukumnya mubah, boleh, tidak ada masalah menggunakan dompet digital, uang elektronik secara syariah. Yang dipermasalahkan itu umumnya hanya aspek diskon. Diskon yang diberikan, cashback yang diberikan, atau juga fasilitas-fasilitas yang diberikan dan kita mendapatkan manfaat benefit daripada itu. Tapi sebelum lanjut ke sana ya, kita lihat dulu apa manfaat dompet digital dalam syariah. Manfaat dompet digital dalam syariah ya, insya Allah akan kita kupas ya, sahabat asat firman Allah. Manfaat dompet digital akan kita kupas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kupas apa manfaat dompet digital dalam syariah, sangat banyak ternyata. Dan selain yang tadi sudah disebutkan, dan setelah itu nanti kita akan masuk ke bagaimana perbedaan ulama terkait dengan diskon dan lain sebagainya. Mari kita simak yang satu ini, jangan kemana-mana, masih dalam I Love Monday, I Love My Job, masih mengupas tentang dompet digital dalam syariah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job ya. Jadi nikmati pekerjaan kita meskipun kita work from home ya. Tetapi insya Allah banyak manfaatnya, dan jangan lupa gunakan kesempatan work from home ini untuk menimba ilmu ya. Kita sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar ya, mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama bisa memperkaya dan memperdalam ilmu kita. Nah, setelah tadi kita mengupas secara umum tentang bagaimana dompet digital dalam pandangan Quran, Sunnah, kemudian maqasidus syariah, dan sebelum kita mengupas perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan dompet digital, kita kupas dulu, apa sih manfaat dompet digital bagi kita umat Islam? Yang pertama adalah kemudahan bertransaksi. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa dengan dompet digital itu transaksi kita sangat mudah sekali. Jadi membeli apapun hanya dengan satu genggaman saja. Bisa dari rumah, apalagi sekarang juga banyak platform-platform digital yang menyediakan jual beli secara online ya. Ada macam-macam ya, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Shopee, ada segala macam. Dan di pandemi seperti ini sangat-sangat membantu ya. Nah, kalau kita punya dompet digital, kita nggak perlu keluar ke ATM untuk mentransfer biaya ataupun uang ataupun barang yang kita beli, tapi cukup kita membayarnya dengan menggunakan dompet digital. Jadi sangat memudahkan. Yang kedua adalah tidak perlu terlalu banyak membawa uang cash. Ya, kalau kita pergi-pergi bawa uang cash ini riskan. Tapi kalau kita bawa handphone, ya, ini cukup. Ya. Tapi ada satu syaratnya, ada saldonya. Ya, kalau nggak ada saldonya, secanggih apapun handphone, nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih dapat mengontrol pengeluaran, karena di situ tercatat. Misalnya saya punya saldo 1 juta, ya. Saya belikan apa saja, berapanya itu di historinya muncul, ada. Sehingga saya bisa lebih mengontrol. Misalnya kalau saya isi dompet digital, misalnya ya, untuk kebutuhan-kebutuhan saya sebulan 2 juta rupiah misalnya. Untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu, beli pulsa, dan lain sebagainya, saya bisa mengontrol. Jadi saya bisa maksimum pengeluaran saya, misalnya 2 juta rupiah per bulan. Ya, maka saya tinggal mengisi 2 juta ke dompet digital, lantas kemudian saya bisa mengontrol keperluan saya untuk apa saja, gitu ya. Dan saya bisa anytime melihat secara histori, jadi tidak perlu mencatat dan seterusnya. Ya, kalau kita manual biasanya kan ada yang mencatat ya, punya buku catatan setiap pengeluaran tanggal sekian, bulan sekian, apa segala macam, dan kadang-kadang terlupa. Tapi kalau menggunakan dompet digital ini, kita lebih dapat mengontrol karena semuanya tercatat. Ya, memang ada kelemahannya, diantaranya adalah tidak semua bisa kita gunakan. Beli nasi uduk pagi-pagi buat sarapan misalnya, atau beli lontong ya, atau beli ketupat, pada larang nih kalau di Cimahi ya, atau beli bubur ayam dan seterusnya, itu kadang-kadang tidak bisa kita bayar menggunakan dompet digital ya, kecuali yang sudah terkoneksi dengan dompet digital tersebut. Yang keempat, nah ini yang kelebihan sekaligus kekurangannya. Ya. Ada diskon, ya, dapat voucher, kemudian cashback, ya, dan fasilitas lainnya. Nah, disinilah titik yang paling banyak menjadi sorotan antara pro dan kontra. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya. Anda ada di mana? Nanti kita simak ya. Nah, yang kelima adalah ini juga penting ya, kapitalisasi keuangan masyarakat. Jadi data itu menunjukkan kepada kita itu jumlah pengguna atau jumlah uang yang terkapitalisasi di dompet digital itu udah puluhan triliun. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali, dan saya hanya membayangkan begini ya, misalnya kalau ada sebuah organisasi atau lembaga Islami yang kemudian mengkapitalisasi ya, bisa menghimpun dana umat, dana masyarakat ya, sehingga seperti misalnya ya, kita ambil Gojek ya, GoPay. GoPay itu ya, sekarang termasuk yang ratingnya paling tinggi dia, dan dana terhimpun di GoPay itu bisa, saya lupa 36 triliun atau berapa, sangat banyak ya. Sehingga sebagai sebuah perusahaan, GoPay ini dia akhirnya bisa punya bergening dengan
dengan mitra ya, dengan bank, dengan mana segala macam, dengan merchant yang akhirnya dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada pengguna ya, kepada kita yang menggunakan jasa tersebut ya. Nah, saya hanya ngebayangkan sekiranya ini misalnya gitu ya, lembaga-lembaga Islam yang memiliki e-wallet seperti ini akan banyak menguntungkan ya bagi kita. Misalnya ya, diskon-diskon tadi dihimpun, dikumpulkan, disalurkan ke ke masjid, ke musola, atau ke para marbot yang mereka rata-rata kehidupannya, atau ke guru-guru madrasah yang terpencil dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sini. Tapi sayangnya memang belum banyak ya yang Islami yang memiliki aplikasi dan juga sistem seperti ini. Karena memang mungkin dari sisi permodalan, sistem SDM dan lain sebagainya yang mungkin masih menjadi PR bagi kita sekalian. Jadi ini manfaatnya banyak, meskipun tidak bisa ditutupi juga ada dampak negatifnya ya. Karena poin yang pertama tadi, kemudahan bertransaksi, kadang-kadang memang terlalu mudah. Sehingga karena terlalu mudah itu akhirnya orang menjadi konsumtif. Ada sebuah penelitian oleh salah seorang dosen di Jakarta ya, saya lupa dari universitas mana itu, kaum milenial mahasiswa dan yang usia-usia muda sebelum nikah di bawah 25 tahun itu yang menggunakan e-wallet itu ternyata 54% itu lebih boros dibandingkan dengan sebelum menggunakan e-wallet. Di sini memang bisa kita tangkap ya, mungkin literasi ya, pemahaman bahwa sebenarnya ini sebagai alat pembayaran dan bagaimana pinter dan bagaimana pentingnya manajemen keuangan ya, sehingga justru harusnya dengan e-wallet ini jangan lebih boros. Tapi kalau di usia yang sudah berumah tangga ke atas, justru biasanya ini lebih menjadi terkontrol. Jadi memang kadang faktor usia ya, faktor usia itu kalau mungkin masih muda ya, belum punya tanggungan ya, dia ibaratnya memang pengen jajan apa saja gitu. Apalagi dengan kemudahan dia lebih enak untuk jajan ya. Tapi kalau bagi yang sudah berumah tangga dia mikir, apalagi sudah punya anak ya, punya uang 100.000 misalnya, dia akan pikir lebih baik buat beli susu anak ya, lebih baik buat beli buah buat istrinya, buat keluarganya ya. Tapi kalau masih jomblo, masih sendiri, biasanya 100.000 ya buat jajan aja ya, cari makanan-makanan yang dia sukai dan seterusnya. Jadi memang ini kira-kira manfaat ya, plus minusnya dompet digital bagi umat Islam, dan dia sebenarnya hanya alat, tergantung kita. Ya, kedewasaan kita dalam menggunakan ini itu sangat penting. Nah, kemudian mari kita lihat hukum bertransaksi menggunakan dompet digital. Nah, hukum asalnya sebagaimana tadi yang kita sudah kupas, hukum asalnya dompet digital itu boleh. Ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dalla ad-dalil ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Semuanya boleh, apalagi memudahkan. Ya, kecuali ada haram, ada larangan-larangannya gitu. Ribanya ada nggak di sini? Tidak ada. Ya, kecuali tadi kalau umpamanya penerbitnya Bank Mandiri, ketika saya datang ke Bank Mandiri, ya penerbit kartu itu, dan saya mau top up, ya, dikenakan cas, nah maka itu bisa menjadi riba karena dia yang menerbitkan. Kecuali kalau yang menerbitkan itu adalah pihak lain, ya. Misalnya tadi saya top up di minimarket, ya, minimarket dia harus memiliki alat yang kalau tidak ada alat itu maka kita tidak bisa top up, ya. Nah, karena kita menggunakan alatnya minimarket tersebut, kita dikenakan cas 1.500. Maka casnya boleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau langsung di penerbitnya itu tidak boleh. Yang kedua adalah pendekatan akadnya. Kalau kita simak penjelasan para asatidz, ya, para guru-guru kita, itu ada ragam variasi dalam menjelaskan tentang pendekatan akad ya dalam dompet digital ini. Ada yang dengan menggunakan pendekatan chord ya. Jadi ada yang memahami bahwa misalnya kita top up dana di GoPay ya, atau di OVO. Nah, dana kita ini ya, pemahaman dari yang memiliki pandangan ini adalah dana yang kita top up itu dianggap sebagai chord. Chord itu artinya hutang. Jadi ketika kita men-top up saldo, ya, itu dianggapnya adalah sebagai hutang.
ya hutang yang kita berikan kepada GoPay, kepada OVO dan lain sebagainya. Sehingga ketika hutang itu memunculkan diskon, ya, maka mereka mengatakan diskon itu riba. Nah, jadi di sini sahabat Asa TV, ya, kita perlu tahu nih kenapa ada yang mengkategorikan bahwa itu adalah riba. Karena tadi ada yang memahami bahwa ketika kita top up, nah, dan top up itu dana kita ada di GoPay, ada di OVO, ini sama dengan kita meminjamkan uang kepada GoPay dan kepada OVO. Nah, ketika kita meminjamkan uang, kita dapat manfaat yang berupa diskon, cashback, dan lain sebagainya, maka manfaat itu adalah riba menurut pendapat yang pertama ini, ya. Nah, dasarnya adalah definisi riba, kullu qardin jaro alaihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalam pinjaman itu ada manfaat yang diberikan kepada yang memberikan pinjaman, maka itu adalah riba. Contoh, ya, ada orang hutang ke saya, ya, Pak Ustadz pinjam uang dong 1 juta, saya mau pulang kampung. Ini saya kasih, ini 1 juta nih, kapan dikembalikan? Nah, seminggu lagi, ya. Oke, baik. Pak Ustadz nih saya gadaikan motor saya nih, saya titipkan motor saya. Nah, selama saya belum bayar, Pak Ustadz boleh menggunakan motor saya. Nah, karena saya udah ngasih pinjaman kepada orang tersebut, ya, dan orang tersebut menjaminkan motornya dan motornya boleh saya gunakan tuh motornya, berangkat kerja, bahkan saya ojekin segala macam. Maka memanfaatkan motor tersebut bagi saya karena saya sudah memberikan pinjaman kepada orang tersebut, maka jatuhnya riba karena ada manfaat gitu, ya, yang saya berikan. Apalagi kalau manfaatnya itu berupa uang, ya, dia pinjam 1 juta dikembalikan 1.100.000, ya, saya syaratkan 1.100.000, maka 100.000 itu adalah riba. Nah, hanya masalahnya di sini adalah yang jadi pertanyaan, apakah uang yang kita top up di GoPay, di OVO, di link aja, di Dana dan lain sebagainya itu dihukumi sebagai qard? Apakah dia hutang atau bukan? Ulama berbeda pendapat di situ. Kalau dia mengatakan hutang, bahwa itu adalah qard hutang, clear, memang itu riba. Tapi banyak yang tidak sepakat bahwa itu riba. Yang pertama dari sisi tidak ada niat sedikit pun orang yang top up itu menghutangi GoPay. Lah gimana mungkin? Dia duitnya triliunan. Lah saya kan cuma 100.000. Masa saya masukin 100.000 ke situ sebagai qard. Yang kedua, secara peraturan regulator di Indonesia itu bahwa dana tersebut bukan simpanan sebagaimana simpanan diatur dalam undang-undang seperti simpanan kita di bank. Ya, yang ketiga, tidak dijamin LPS. Beda dengan simpanan. Yang keempat, bank tidak boleh menggunakan dana itu untuk menyalurkan kepada mitra-mitranya bank, ya, seperti kepada nasabah yang mau meminjam dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa dikatakan qard, ya, atau kalaupun dia dikatakan qard, dia qardnya tuh qard nakis, ya, tidak seperti qard yang seharusnya gitu. Oleh karena itu memang tidak sepakat, ya, orang menggunakan ini qard. Nah, ada juga yang mengatakan dia wadiah. Kalau wadiah, ya, itu artinya titipan, ya. Kalau dia itu artinya titipan, kita menitip kepada pihak bank, ya, atau maaf bukan pihak bank, ya, kepada penyedia layanan tersebut, kita nitip uang, nanti anytime saya butuh saya gunakan gitu kan. Nah, kalau wadiah ini, ya, menggunakan konsep ini memang lebih nyambung, ya. Meskipun di sini ada konsekuensinya. Kalau wadiah itu diskon memang tetap menjadi masalah kalau diskonnya diperjanjikan. Jadi kalau misalnya, ya, kita top up 100.000. Lantas dari top 100.000 itu si GoPay dia mengatakan diskon sekian persen untuk ini. Udah diperjanjikan di awal, maka itu juga tidak boleh, ya, karena itu nanti bisa menjadi riba. Kecuali kalau diskonnya tidak diperjanjikan, ya. Diskonnya tidak diperjanjikan boleh. Misalnya beli makanan 50.000, tiba-tiba didiskon di tempat tanpa ada perjanjian, jadi 45.000. Jadi kita hanya ditarik saldo kita 45.000, bukan 50.000, padahal harganya 50.000. Ada diskon yang tidak diperjanjikan, itu masih boleh. Atau ada juga yang memisahkan, kalau dia diskonnya berasal dari penyedia, ya, dari GoPay, maka nggak boleh. Tapi kalau diskonnya dari merchant, ya, itu boleh. Kalau dari merchant seperti diskonnya dari penjual martabak, dari penjual bubur ayam, dari penjual item-item yang memang kita beli, maka itu hukumnya masih boleh. Tetapi kalau dari penyedia, maka tidak boleh. Nah, ada juga yang menggunakan pendekatan ijarah mausufah fi zimmah. Nah, ijarah mausufah fi zimmah ini adalah beli jasa yang jasanya itu sudah teridentified, ya. Nah, di situ ada misalnya kalau Gojek, ya, itu ada jasa pengantaran.
ya kita nganter dari misalnya dari Cimahi, dari Bandung, ya dari Pasteur ke mana nih, ya ke Braga misalnya gitu ya. Nah, itu sekian kilo, maka per kilonya sekian, maka tarifnya adalah sekian. Nah, dan itu juga ada range-nya. Kalau jam 7 sampai jam 9 range-nya harganya per kilometernya sekian, jam 9 sampai jam 3 sore sekian, jam 3 sampai jam 5 sekian, ya itu boleh, masih terukur, ya masih terukur, teridentifikasi dengan jelas, ya apa namanya, ada rate-rate-nya. Boleh. Atau dia beli makanan, itemnya banyak memang makanan, tapi semuanya sudah jelas, tertulis semua, tertera di situ, sehingga tidak ada goror. Ya, maka kita bayar di awal, misalnya kita top up 200.000, ya untuk nanti menggunakan jasa-jasa atau membeli barang-barang makanan tersebut. Ya, nanti begitu anytime kita butuh, kita beli martabak langsung. Kita pilih martabaknya manis atau enggak, atau martabak telur, ya telur berapa, telur 2, telur 3, telur 4 gitu ya. Jadi ngomongin makanan ya, jadi lapar nih. Apalagi ini banyak yang saum ya. Nah, kemudian nanti terambil saldo kita. Makanya namanya ijarah mausufah fi dhimmah. Nah, yang mengatakan bahwa ini ijarah mausufah fi dhimmah, maka segala macam bentuk diskon apapun dari siapapun maka dia boleh. Ya. Nah, bagaimana rinciannya, sahabat satu yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Jangan kemana-mana, kita masih akan mengupas ya tentang pendekatan akad dan hukum menggunakan dompet digital secara lebih mendetail pandangan para ulama setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job ya. Dan jangan lupa sebagai profesional muda, kita sekalian yang sering menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun juga alat-alat media pembayaran dengan misalnya dengan menggunakan dompet digital dan lain sebagainya. Kita simak penjelasan berikut ini, ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan di sini kita ingin memaparkan terkait dengan bagaimana pandangan ulama ya terkait dengan menggunakan dompet digital. Jadi kalau tadi udah kita kupas, hukum asalnya boleh dompet digital. Hampir semua ulama mengatakan boleh karena segala hal yang memudahkan ya itu hukum asalnya adalah boleh kecuali ada yang diharamkan. Kalau yang diharam ada ribanya, maka ribanya ditinggalkan, maisirnya, gorornya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat tadi pendekatan akadnya. Ya, pendekatan akadnya ada yang menggunakan pendekatan akad qard, ya, sebagian yang menyatakan bahwa ini adalah qard, ya, maka diskon menjadi haram. Ya. Oke ya, tadi sudah kita kupas. Yang kedua adalah ada yang menggunakan wadiah. Kalau menggunakan wadiah, maka diskon boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan atau dipisah. Kalau diskonnya berasal dari merchant, itu boleh, tapi kalau diskonnya berasal dari penerbit, maka tidak boleh. Nah, ada juga yang menggunakan konsep ijarah mausufah fi dhimmah. Ya, membeli jasa, membeli barang yang uangnya dibayar di muka. Ilustrasi mudahnya begini, ya sahabat Asa TV. Saya lagi renovasi rumah. Ya, di rumah saya ada tukang banyak, ya. Dan kemudian saya datang ke toko material, Pak Haji, karena sudah langganan dengan Pak Haji punya toko material, saya lagi renovasi rumah nih, saya deposit ya 10 juta. Ya, ini 10 juta ini untuk membeli material. Kan di situ materialnya udah jelas ya, ada semen, ada genteng, ada apa segala macam. Nanti anytime tukang saya datang ke sini butuh sesuatu, kasih aja ya, nanti langsung dipotong dari uang yang sudah saya bayar tersebut. Nah, kenapa Haji udah kenal saya udah kenal
Pak Hajinya dan saya dibayar di awal, maka Pak Haji itu ngasih harga berbeda dengan harga orang pada umumnya, ya. Karena udah kenal saya terregister di hatinya Pak Haji itu, ya, karena sudah kenal lama, sama-sama jamaah di masjid misalnya, dan juga saya bayarnya di muka di awal, ya, maka Pak Haji ngasih harganya berbeda, ya. Misalnya semen harganya ke orang 85.000, ke saya dijual 80.000 gitu, misalnya gitu, ya, karena saya dengan berbagai macam hal-hal tadi. Nah, ini kira-kira sama seperti ijarah mausufah fi dhimmah. Toko material itu adalah GoPay itu sendiri, ya, yang saya bayar kepada GoPay, dan GoPay di sana punya item yang itemnya semua sudah teridentifikasi dengan jelas. Pengantaran sekian, kemudian juga makanan sekian, jasa-jasa yang lain sekian, sudah jelas clear, tidak ada gharar sama sekali. Memang itemnya banyak, tetapi itemnya sudah teridentifikasi semua. Maka ketika itu ya, diskon yang muncul dari situ, maka itu hukumnya menjadi boleh. Ini menurut pendekatan ijarah mausufah fi azimah. Ketiga pendapat ini memang ada dasarnya semua, ya, ada dasarnya semua. Jadi intinya minimal kita tadi tahu secara global tentang pandangan-pandangan ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, memang di pembahasan yang terakhir ini adalah khusus nanti kita akan mengupas manfaat diskon, voucher, cashback, dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi secara global tadi sudah kita jelaskan bareng-bareng, ya, dan sudah kita sampaikan secara umum, ya, tentang terkait dengan pendekatan akad yang digunakan dan dari manfaat diskon, voucher, dan lain sebagainya. Intinya tadi terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang menggunakan pendekatan court, maka diskon apapun menjadi tidak boleh haram. Ya, kalau kita melihat di YouTube atau ustadz di masjid yang menyampaikan diskon itu haram, berarti dia menggunakan pendekatannya court. Walaupun setelah kita kaji, dia sebenarnya tidak sempurna kalau disebut sebagai court, karena pertama dari sisi penggunanya tidak punya niat apapun untuk memberikan pinjaman kepada GoPay, kepada OVO, dan lain sebagainya. Yang kedua pendekatan, dan yang kedua adalah kalau dengan court tadi juga, bahwa regulator mengatakan kepada kita dalam peraturan PBI bahwa dana yang di top up itu bukan seperti simpanan pada umumnya di bank yang oleh bank boleh diputar, digunakan oleh bank, tidak boleh. Bank tidak boleh tidak boleh menggunakan, penyedia tidak boleh menggunakan kecuali hanya untuk membayar kepentingan si pemegang kartu atau pemegang uang elektronik itu, ya. Dan tidak ada jaminan LPS, kalau hilang ditanggung sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan court. Kalau court itu kalau hilang ditanggung oleh si orang yang meminjam uang kepada kita. Ya, misalnya tadi ada orang minjam uang ke kita, saat minjam 1 juta, kita kasih 1 juta, dia jalan dia hilang, maka tanggung jawab dia. Ya, tidak tanggung jawab saya. Oke ya. Nah, ada yang menggunakan pendekatan wadiah, titipan. Nah, kalau titipan dia ada konsekuensinya, diskon tidak boleh bersumber dari penerbit, tetapi harus dari merchant. Dari merchant itu seperti kalau kita beli makanan, ya toko-toko makanan itu yang ngasih diskon, maka itu boleh. Ya. Kemudian ada pendekatan ijarah mausufah fi dhimmah. Nah, kalau ijarah mausufah fi dhimmah, maka segala macam bentuk diskon menjadi boleh. Ketika saya bayar uang ke Pak Haji tadi, toko material, uang itu sudah menjadi milik Pak Haji. Ya, uang itu sudah menjadi milik Pak Haji, dan Pak Haji itu mau gunakan untuk apapun boleh, mau ngasih saya diskon apapun boleh. Saya membeli barang, tapi barangnya belum saya ambil. Tapi barangnya jelas, yang ada di toko Pak Haji aja, toko material. Nggak mungkin saya ke toko material membelinya barang elektronik, nggak ada. Ya handphone Samsung misalnya, nggak ada. Jadi teridentifikasi tidak gharar dia. Ya. Meskipun ini juga pro dan kontra. Maka demikian juga dengan ketika kita top up di GoPay tadi, ya. Maka uang itu sudah menjadi miliknya GoPay, dan dia ngasih kita diskon dan lain sebagainya, itu hak dia dan itu boleh bagi kita memanfaatkannya. Nah, cuma ada syaratnya, kalau kita menggunakan ijarah mausufah fi dhimmah ini tidak boleh kita ambil cash. Kenapa? Karena uang itu sudah berpindah menjadi milik si GoPay, ya, si penyedia jasa dompet digital tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang di sini adalah manfaat diskon, voucher, dan sebagainya. Nanti akan kita kupas lebih detail lagi rincian dari ketiga pendapat tersebut. Karena ketiga pendapat ini masing-masing masih punya kelemahan. Yang masih punya kelemahan. Di antara kelemahannya adalah umumnya, ini sebagai bocoran,
bahwa hampir semua penyedia dompet digital ini itu masih belum memenuhi ketentuan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang uang elektronik. Ya. Seperti apa fatwanya dan seperti apa ketentuan uang elektronik, insya Allah akan kita kupas dalam kesempatan yang lain. Karena waktu kita terbatas di kesempatan ini, maka mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran awal tentang bagaimana hukum menggunakan dompet digital. Ya, intinya hukumnya boleh, ya. Dan yang kedua adalah pendekatan akadnya itu ada 3. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan hukum diskon dan lain sebagainya. Yang tadi ada 3 pandangan besar, ya. Kalau pendekatan court menjadi riba, diskon itu. Kalau pendekatan wadiah, diskon boleh, tapi bukan dari penerbit, tapi harus dari merchant. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan ijarah mausufah bizimah, itu boleh segala macam diskon, tapi tidak boleh transfer dan ambil cash, karena uang itu sudah bukan menjadi milik kita, tapi milik si penyedia tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan selamat menjalankan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita sekalian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.